Namaku Raisa, dan aku adalah seorang siswa sekolah dasar yang tinggal di sebuah keluarga beranggotakan 4 orang, yaitu orang tuaku dan kakekku. Ayahku dan ibuku selalu pergi untuk bekerja, jadi kakekku bermain denganku setiap hari. Saat kami di rumah, dia bercerita banyak hal, dan kami selalu bersenang-senang. Jadi, aku akan berputar-putar di sini lalu berpose. Raisa, kamu adalah penari yang baik. Nenekmu juga seorang penari yang hebat. Iya benar. Seandainya saja aku bisa belajar menari dari nenekku. Aku yakin itu akan menyenangkan. Oh, kakek mau ke kamar mandi sebentar ya. Baiklah, Raisa akan membukakan pintu untukmu. Terima kasih, Raisa. Kakekku memakai kursi roda seperti yang kamu lihat. Tetapi dia sudah terbiasa dengan itu, sehingga dia bisa pergi bersamaku ke taman atau ke supermarket. Aku sangat menyayangi kakekku. Aku selalu ada untuknya dan membantunya dalam banyak hal. Lalu suatu hari, Raisa, apa kamu mau jus? Raisa? Raisa? iya kek, Raisa, kamu kenapa? Kakek sudah memanggilmu dari tadi. kakek tahu aku sebenarnya kesulitan mendengar selama beberapa hari ini. Oh, telingamu. Kakek tidak menyadarinya. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Apa? Rumah sakit? Tenang, kakek kan bersamamu. Kamu akan baik-baik saja. Kenyataannya, aku perlahan-lahan kehilangan pendengaranku dan terlalu takut untuk mengatakan apapun. Namun, aku agak lega ketika mendengar perkataan kakek dan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Aku terkejut ketika dokter mengatakan kepadaku bahwa ada kemungkinan aku tidak dapat mendengar lagi di masa depan. Reza, coba ayo lakukan ini. Pakai pena ini untuk menulis kata-kata di buku ini. Dan kamu akan berbicara dengan huruf-huruf itu ya. Bicara? Ya, saat kamu menulis dengan ini, kamu bisa berbicara dengan orang lain tanpa harus mendengar suara mereka. Oh, oke. Terima kasih kakek. Kakek mengajariku komunikasi tertulis. Buku catatan dan pena yang diberikan kakek kepadaku menjadi harta karunku. Beberapa waktu kemudian, aku haus dan pergi ke ruang tamu untuk mengambil air. Aku tahu kamu memiliki pekerjaan yang berat. Tapi bisakah kamu mempertimbangkan perasaan Raisa? Jangan konyol. Aku juga harus menjagamu, Pak. Aku juga sibuk, baik di rumah maupun di luar rumah. Sepertinya kakek dan orang tuaku sedang bertengkar, tapi aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Namun suasananya agak tidak nyaman, jadi aku kembali ke kamar. Beberapa saat kemudian, kakek pergi ke panti jompo. Mengapa kamu terlihat sangat terkejut seperti itu? Ini seperti yang kutulis di kertas. Apa? Apa? Tapi ini sudah hampir malam. Dia akan pulang kan? Kamu tahu, dia akan tinggal di panti jompo. Jadi dia tidak akan pulang. Hah? Kenapa kau tidak memberitahuku? Karena percuma saja. Tidak ada yang akan berubah jika ibu memberitahumu kan? Oh, tidak. Orang tuaku mengatakan kepadaku bahwa mereka telah memasukkan kakek ke panti jompo. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika aku pulang dari sekolah, kakek dan barang-barangnya sudah tidak ada. Kemudian kami bertiga mulai tinggal bersama, tetapi aku merindukan kakek setiap hari. Akhirnya aku mati rasa dan memutuskan untuk melakukan sesuatu.
Setelah berjalan beberapa saat, Sialan kau, kamu marah-marah terus kabur dari rumah begitu aja. Kenapa aku yang harus nyari kamu? Kamu kayak anak kecil. Diam. Mereka membuatku kesal. Jadi aku tidak bisa menahannya. aku ingin tahu apakah mereka berkelahi. Aku takut. Ada apa? Apa dia sendirian? Sepertinya dia masih SD kan? Serius? Hei, kamu ngapain malam-malam sendirian di sini? Pergi. Wow, perutku keroncongan. Aku sangat malu. Hah? Lapar? Kedengaran lapar banget perutmu. Bagus. Sebenarnya aku juga lapar. Biar ku ambilkan sesuatu. Kamu mau makan apa? Ini. Roti jagung. Ini adalah pesan tertulis bukan? Mungkin gadis ini bisu dan tuli. Itu berarti dia bisa mengerti apa yang Ahmad katakan dengan gerakan mulutmu. Itu luar biasa. Oh ya? Orang-orang ini tidak terkejut saat mengetahui tentang aku. Maksudku, mereka memujiku, dan aku tidak takut sama sekali saat melihat mereka mendekat. Baiklah. Untuk saat ini, ayo makan. Makan. Kamu tidak bisa berperang saat kamu lapar. Apa sih perang-perang? Aku mencarimu karena kamu meninggalkan rumah. Jangan khawatir tentang detailnya. Aku akan membelikan makanan dulu. Gadis ini adalah adikku. Aku akan segera kembali. Tunggu di sini dengan adikku. Mengerti? Saat aku melewati toko kelontong, orang-orang yang menolongku adalah Ahmad dan seorang gadis yang menyebut dirinya Amel. Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku sedang mencari kakek sambil memakan roti yang mereka belikan untuk aku. Ketika aku memberitahu mereka tentang hal-hal lain yang aku cari, mereka membawa aku ke kantor polisi terdekat. Mengapa kami harus pergi ke kantor polisi? Kami hanya ingin memeriksa beberapa hal Apa yang ingin kau periksa? tentang anak bapak dan sebagainya. Anakku? Ya, jika tidak ada masalah, ibu harus ke kantor. Entah bagaimana, orang tuaku ditahan oleh polisi. Dan akhirnya, bukannya pulang ke rumah, aku malah dimasukkan ke rumah penampungan bersama anak-anak lain. Lalu beberapa tahun kemudian, Apa kau melupakan sesuatu? Apakah kamu membawa oleh-oleh? Sudah, aku akan memberikannya setelah bertemu dengannya. Oke, bagus. Aku sudah menghubungi mereka. Jadi, selamat bersenang-senang ya. Terima kasih, Bu Sinta. Aku akan pulang sebelum jam malam. Jadi, aku pergi dulu ya. Sejak hari itu, aku berteman dengan anak-anak lain di rumah singgah dan menikmati hidupku yang sekarang. Aku sudah menjadi pelajar SMA. Ketika kamu menjadi siswa SMA, kamu diizinkan untuk keluar dari penampungan dengan syarat kamu menepati janji dan menaati jam malam. Aku diizinkan untuk bertemu kakek hari itu. Aku naik kereta yang diberikan Bu Sinta kepadaku dan tiba di Pati Jompo tempat kakek tinggal. Kakek, akhirnya kita ketemu. Ini aku, Raisa. Raisa, kakek kangen banget sama kamu. Wah, Raisa, udah gede ya sekarang. Aku juga kangen sama kakek. Aku merindukan kakek setiap hari. Kakek juga. Bagaimana kabar kakek? Apakah semua orang di sini bersikap baik? Apa kakek makan dengan baik? Kakek baik-baik saja. Semua orang baik dan stafnya ramah. Iya, kakek makan dengan baik. Bagus. Tapi kakek udah bisa bahasa isyarat. Bisa dong. Kakek mempelajarinya supaya kakek bisa ngobrol sama Raisa. Awalnya kakek mencoba mempelajarinya dari buku, tapi terlalu sulit untuk diingat. Aku juga gak mengerti apa-apa pada awalnya. Tapi kakek mengajari aku cara membaca bibir dan mimik wajah. Dan sekarang aku tidak memiliki masalah dalam berbicara ke semua orang.
Wah, senang kakek mendengarnya. Memang benar bahasa isyarat itu sulit, tapi bahasa isyarat kakek sangat bagus. Aku senang kakek telah bekerja keras selama kita tidak bertemu. Sebenarnya, salah satu staf bisa berbahasa isyarat. Ketika kakek memberitahu alasannya dengan senang hati, dia mengajarkan kakek. Oh begitu. Jadi berkat orang itulah kita bisa berbicara seperti ini sekarang. Aku harus berterima kasih padanya. Ya, benar. Jam segini seharusnya dia sudah sampai di sini. Dia ini juga belajar bahasa isyarat karena ada seseorang yang ingin berbicara dengannya dalam bahasa isyarat. Benarkah? Orang itu pasti sangat senang. Karena aku sangat senang bisa berisyarat dengan kakekku seperti ini. Kakek juga senang. Oh iya, kakek, aku membawakanmu sesuatu. Iya, sebuah buku catatan dan pena. Wah, aku memberikannya padamu sejak lama. Kamu masih memilikinya. Tentu saja, karena ini barang yang sangat berharga bagiku. Aku menunjukkan buku catatan dan pulpen yang diberikan kakek kepadaku saat aku masih SD. Ketika kakek melihatnya, dia... Aku sangat senang, Raisa. Aku sangat menyesal dulu. Pergi begitu tiba-tiba. Aku sangat merindukanmu setiap hari sejak kakek pergi. Kakek juga sama. Kakek tidak bisa melakukan apa-apa saat itu. Maafkan kakek ya. Telah membuatmu sangat menderita, Raisa. Tidak, aku bisa menjadi seperti sekarang ini karena kakek. Aku akan sering menemuimu mulai sekarang. Jadi, berjanjilah padaku. Kakek tidak akan pergi lagi tiba-tiba kan? Tentu saja. Aku akan melakukannya. Aku tidak akan pergi lagi. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Aku janji. Oh, kakek. Aku tak bisa bilang sudah berapa tahun kita tak bertemu. Bisakah kau ceritakan kisahmu? Ya, oh, ngomong-ngomong, itu terjadi beberapa waktu setelah kakek meninggalkan rumah. Ayah dan ibu tiba-tiba ditahan polisi. Apa? Polisi? Ya, sebenarnya aku mencari kakek malam itu. Lalu di sebuah toko kelontong, seorang anak laki-laki yang terlihat nakal membelikanku sepotong roti. Petugas yang mengajariku bahasa isyarat kebetulan adalah seorang pemuda. Aku mendengar bahwa dia kadang-kadang pergi ke toko kelontong untuk berbicara dengannya. Aku pikir itu keren untuk anak muda zaman sekarang. Halo kakek. Oh, apakah itu cucu kakek yang selalu kakek bicarakan? Oh, ini dia. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Raisa, cucu perempuanku. Ahmad? Ahmad kan? Mungkinkah kamu Ahmad yang membelikanku roti jagung di toko kelontong? Roti jagung. Oh, kamu. Kamu gadis yang dulu. Kebetulan sekali. Itu artinya, maksudku, Raisa sedang membicarakan Ahmad. Dan Ahmad sedang membicarakan Raisa, kan? Yang muncul di hadapanku adalah Ahmad, yang telah membantuku saat itu. Awalnya aku sangat terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Tapi, Hahaha. Wow, aku tidak tahu ada kebetulan seperti ini. Gadis yang tadinya sangat kecil, sekarang sudah sangat besar. waktu itu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Ahmad dulu SMA kan? Ya, bagaimana aku bisa mengatakannya? Waktu itu adalah masa ketika anak laki-laki berada pada masa paling cekatan dan paling tidak berguna. Jadi, kamu bertemu Ahmad saat kamu seusia Raisa sekarang. Benar, aku meninggalkan rumah setelah bertengkar dengan ayah dan keluarga lainnya. Kakak perempuanku datang mencariku dan kemudian aku bertemu dengan Raisa. Oh, begitu. Bagaimana dengan kakak perempuanmu yang bersamamu saat itu? Bagaimana keadaannya?
Baik-baik. Dia sudah menikah sekarang dan membantu suaminya bekerja. Dia seorang ibu rumah tangga, tapi suaminya adalah seorang detektif dan terkadang dia mendapat kerjaan di luar negeri. Detektif? Luar negeri? Keren. Tapi sebenarnya itu pasti pekerjaan yang berat karena membutuhkan banyak tenaga dan ketekunan. Kamu pasti orang yang sangat berbakat untuk mendapatkan kerjaan di luar negeri. Dan kakakmu pasti sangat berbakat untuk bisa membantu orang seperti itu. Saat pertama kali bertemu denganmu, kamu juga sedikit tajam dan keren. Oh, kakek, adiknya Ahmad itu orang yang sangat cantik. Amel kan? Kakek sudah bertemu dengannya beberapa kali. Benarkah? Ada suatu waktu ketika kami berencana untuk merenovasi bagian dari panti jompo ini, kami tidak memiliki cukup orang untuk memindahkan perabotan dan barang-barang dari kamar. Sungguh menakjubkan. Satu orang memindahkan semua tempat penyimpanan dan tempat tidur dalam waktu singkat. Tentu saja kamu bisa melihatnya. Kakakku juga mengkhawatirkanmu, Raisa. Aku juga khawatir. Tapi kakakku selalu ingat denganmu. Oh ya, aku sangat senang. Jika kau penolong Raisa, aku juga harus berterima kasih padamu. Baiklah, Raisa, kakek. Kapan-kapan kita bisa makan malam bersama dengan adikku. Dia sedang berada di luar negeri sekarang, jadi mungkin bulan depan. Aku mau. Kakek gimana? Tentu saja aku mau. Aku senang sekali mengetahui bahwa kakek kesayanganku ada di sini. Dan kita bisa bertemu lagi. Bahkan ada penolongku yang membantuku. Selain itu, dia dan kakek adalah teman yang baik. Jika aku tidak pergi saat itu, aku gak akan pernah ketemu Ahmad dan Amel. Dan kalau aku gak bertemu sama mereka, kupikir aku akan kesepian dan menyendiri sekarang. Tanpa belajar bahasa isyarat. Namun, untuk bertemu dengan kalian berdua lagi, mungkin aku sedang bermimpi. Bermimpi? Karena aku sangat bahagia, dan aku gak bisa percaya ini. Jadi, kalau ini mimpi, aku gak ingin kamu membangunkanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ya, Raisa sudah menantikan hari di mana dia bisa bertemu denganku. Aku juga sangat gembira. Ahmad, kamu mungkin telah mempertemukan kita. Apa yang kau bicarakan? Perasaan Raisa dan kakek saling terhubung satu sama lain. Oh, Ahmad. Sebenarnya, aku pergi ke toko kelontong untuk melihat apakah Raisa akan kembali. Dia bilang, aku mencari kakek. Aku khawatir dengan gadis yang menunjukkan catatan itu padaku. Oh, Ahmad. Tapi kau tahu, aku melihat Raisa tersenyum bahagia. Jadi, aku tidak perlu khawatir lagi. Aku senang akhirnya kau bertemu dengan kakekmu. Ya, terima kasih Ahmad. Terima kasih. Ini adalah takdir. Aku dan kakek merasa bahwa Ahmad dan aku telah membuat koneksi yang memungkinkan kami untuk bertemu kembali. Tidak ada yang berubah sejak saat itu. Senyum nostalgia kakek dan Ahmad yang lembut. Aku dipenuhi dengan kebahagiaan melihat orang-orang yang sangat aku cintai. Akhirnya, beberapa tahun setelah reuni yang telah lama aku tunggu-tunggu dengan kakek, Jadi, kau tahu, aku akan pergi ke luar negeri bersama Amel untuk membantu suaminya. Oh, Ahmad sibuk seperti biasanya. Tapi akhir-akhir ini senang rasanya menjadi sibuk. Kakakku adalah tipe orang yang tidak bisa tinggal di rumah sepanjang waktu. Jadi, ini sangat cocok untuknya. aku yakin kemampuan riset Amel akan membantunya. Oh, ngomong-ngomong, dia bilang dia ingin membeli whisky yang menurutnya akan disukai kakek. Apa? Ya, dia mengatakan hal seperti itu beberapa hari yang lalu, saat kami minum teh bersama. Kurasa dia bilang Roma, Venesia? Oh, aku rindu makanannya. Bolehkah aku pergi denganmu? Apa yang kamu bicarakan, kakek? Kamu akan mengganggu pekerjaannya. Amel itu kan bekerja. Sekarang kau mengatakannya seperti itu. Oh,
Aku rindu Italia. Apa kau pernah ke Italia, kek? Ya, kakek pernah. Istri kakek menyukai tempat itu, terutama makanannya. Dia menyukainya karena ada banyak keju dan pasta. Kami berbulan madu di sana. Jadi, whisky itu rasanya seperti kenangan akan nenek dan aku. Ya, betul. Oh, begitu. Baiklah, aku akan meminta Amel untuk memilihkan beberapa untuk kakek. Oh ya Tuhan, Ahmad, ini sudah malam. Kau akan terlambat. Oh, tidak. Aku berbicara terlalu lama. Aku sudah membuatkan makan siangmu. Jangan lupa. Terima kasih, Raisa, kakek. Aku pergi. Semoga harimu menyenangkan ya. Suami Raisa berisik sekali di pagi hari. Aku meninggalkan penampungan ketika aku lulus SMA dan mulai bekerja. Ketika aku mencari pekerjaan, Ahmad membantuku menemukan rumah untuk ditinggali. Dia juga sering datang ke penampungan untuk bermain dengan anak-anak. Melihat kebaikannya, perasaan terima kasihku berangsur-angsur berubah menjadi cinta. Dan kemudian, aku dan Ahmad menjadi suami dan istri. Anak laki-laki yang terlihat seperti anak nakal pada waktu itu menjadi suamiku. Dan gadis yang bersamanya menjadi kakak iparku. Aku adalah anak tunggal dan sekarang aku memiliki keluarga yang besar. Selain itu, Ahmad bahkan memintaku untuk tinggal bersama kakek. Jadi, 3 tahun setelah kami bertiga mulai tinggal bersama, ya Tuhan, aku dalam masalah. Ada masalah apa? Kenapa kamu? Dengar, kalian berdua. Ada seorang pria yang akan menyentuh dan menendangku. Apa? Sini, aku akan menghadapinya sekarang. Di mana orang ini? Ya, dia ada di sini. Di sini. Apa maksudmu? Oh, mungkinkah... Ah, Aku sangat sibuk akhir-akhir ini, sehingga aku tidak memperhatikan tubuhku. Dan aku tidak merasa sakit, jadi aku tidak menyadarinya. Tapi tiba-tiba perutku mulai sakit. Jadi aku pergi ke rumah sakit. Dan mereka bilang, aku tidak akan bisa bertemu denganmu sampai tahun depan. Tepat sebelum aku meninggalkan taman, Sinta bertanya kepadaku apakah aku ingin bertemu dengan orang tuaku. Dia bertanya apakah aku ingin bertemu dengan mereka. Tetapi aku tidak pernah ingin bertemu mereka sejak aku tinggal di rumah penampungan. Ingatanku tentang orang tuaku tidak jelas. Dan aku tetap menyayangi kakek seperti biasa. Aku pikir perasaanku seperti itu adalah jawabannya. Kakek masih hidup dan Ahmad masih sangat baik. Aku akan menghargai keluargaku dengan rasa syukur untuk mereka berdua. Aku senang melihat orang-orang yang aku cintai tersenyum dan menantikan hari di mana aku dapat bertemu dengan bayi di dalam perutku.